Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya latif al-lutafa anta hasbi wa kafa. Ya latif al-lutafa anta hasbi wa kafa. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Ghayyasal Mustaghis, aghithna ajma'in. Ya Latifal Lutafa, anta hasbi wa kafa. Ya Latifal Lutafa, anta hasbi wa kafa. Ya Rahman, ya Karim, akrimna wal muslimin. Ya Wali, ya Wadud, ikfina syarral hasud. Ya Latif wal Lutafa, anta hasbi wa kafa. Ya Latif wal Lutafa, anta hasbi wa kafa. Ya Sami'u, ya Basir, ya Alim, ya Khabir. Ya Muhaimin, ya Salam, sallimna wal muslimin. Ya Latif wal Lutafa, anta hasbi wa kafa. Ya Latif wal Lutafa, anta hasbi wa Ya kafa. Jami'u, ya Jami'u, ya Muni, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Ghani, ya Hamid, ihfazna wal muslimin. Ya Latif wal Lutafa, anta hasbi wa kafa. Ya Latif wal Lutafa, anta hasbi wa kafa. Wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak. Qabla bana wal halak ya ummud dunya wa din. Ya Latif wal Lutafa, anta hasbi wa kafa. Ya Latif al-Lutafa, anta hasbi wa kafa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadin muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ala man naf'ala nabihi wa bi barakati ulumi fid darain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jamil Mawanah, sama-sama kita hormati Ustaz Haji Muhammad Yusuf, Ustaz Hilmani, Ustaz Tika, Ustaz Samsudin, para asatidz semua hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan di majelis ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai talim, tasawwurul Fatihah Imam Fadil Syekh Ahmad Nawawi Syekh bin Husain bin Nasr bin Muhammad Ibrahim Samarqandi. Nusallallahu alaihi wa sallam faqah hadzal masjid ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembacaan kitab kita, masih Bab Ahwal Qiyamah of Zaiha,
tentang dahsyatnya hari kiamat dan kengerian ya, yang ada pada saat hari kiamat. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azabullahi syadid. Jadi hari di mana kamu akan melihat ya, orang-orang yang sedang menyusukan anak-anak mereka. Ya, mereka lalai dari anak-anak mereka. Maksudnya lagi nyusuin anaknya ditinggal aja udah. Karena apa? Kaget. Ya, mendengar tiupan sangkakala yang pertama yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Kaget. Kalau kita zaman sekarang ada ya ibu-ibu saking kagetnya anaknya ditinggal. Ya. Tapi kadang-kadang suka juga begitu. Berapa banyak orang kebakaran itu dia langsung kabur. Dia nggak ingat namanya anaknya. Yang dipikirin apaan? Itu masih di dunia kondisi. Bagaimana kalau kondisi yang seperti itu? Yang kemarin disebutin, ya kan, sangkakalanya diameternya segede langit dan bumi. Nah berapa? Gimana suaranya itu? Dahsyat, membuat orang pada kaget. Lalu kemudian orang-orang yang pada hamil langsung pada keluar bayinya keguguran, pedes. Saking dahsyatnya itu, sampai kayak begitu. Dan kalian akan melihat manusia pada mabok, padahal mereka tidak mabok. Ya. Kalau bahasa kita manusia pada celeng, ya celeng gitu. Ya kalau kita orang mabok itu celeng tuh jalannya begitu kayak orang mabok kayak. Tetapi azab Allah Subhanahu Wa Taala ya, itu sangat pedih. Ya. Makanya kayak begitu. Fayamkutsuna masya Allah. Maka mereka menghadapi kondisi seperti itu. Ya. Itu tergantung dengan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah dalam kondisi yang kayak begitu, berapa lama nggak tahu, itu sudah menjadi ketentuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Summa ya'murullahu ta'ala Israfil fayanfuhu nafkhatas sa'qi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Yang kedua buat ngapain? Untuk membinasakan, ya. Untuk membuat mati semuanya, ya. Mati semuanya. Fayas'aku ahlus sama'i wal ardi, yakni yamutu ahlus sama'i wa ahlul ardi illa man sya'allah. Wa huwa qauluhu ta'ala wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ya jadi ketika ditiupkan sangkakala yang kedua atas perintah Allah, maka binasalah penghuni langit dan juga penghuni bumi. Ya. Yaitu ya mereka meninggal semua. Ya. Meninggal, mereka mati semua yang di langit dan kecuali mereka-mereka yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap hidup. Orang itu, hadirin rahimakumullah, kalau emang kondisinya ada orang ketabrakan, satu bis isinya 40 orang, 39 mati semua, yang hidup satu. Hitungannya harusnya mati, tapi hidup. Itu yang dibilang kalau emang belum waktunya mati, Allah belum hendakin mati, gak akan mati. Ya gak mati. Kalau Allah memang belum menentukan kematian untuk seseorang. Makanya orang tuh kalau yang udah dia sakit mati. Gak sakit lagi katanya mati. Nah malam mesti ngobrol makan kacang goreng ngopi. Pagi-paginya habis subuh tahu-tahu mati. Ya emang udah umurnya gak ada sakit lagi. Ya, kaget jatuh lalu dibawa ke rumah sakit tahu-tahu mati. Ya emang begitu. Gak bisa diketahui. Maka ada satu kisah ya dalam satu riwayat dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Meriwayatkan satu kisah di masa Imam Hasan Al-Bisri ya di Basrah di Baghdad Irak ya. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan satu waktu Imam Hasan Al-Bisri itu lagi pengajian kayak begini ya. Lagi ngajar ya, biasa itu banyak udah tuh pada ngikutin beliau dengerin nasihat-nasihat Imam Hasan Al-Bisri. Izja'a rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki ya,
mengucap salam kepada mereka. Nah, ketika Imam Hasan Al-Bisri melihat anak muda ini anak muda rada lain sama yang lain. Ya. Matanya berwarna hijau. Kalau kita orang mata hijau, mata duitan biasanya kita sebutnya. Ya, matanya hijau. Orang jarang matanya hijau. Kalau matanya biru masih ada orang bule matanya biru banyak. Gitu. Ustaz Ikas dulunya biru matanya tuh. Ya kepanasan lama-lama jadi hitam. Ya, matanya warnanya hijau. Ya, kayak batu cincin hijau tuh warnanya. Kalau merah pampir, Dracula merah matanya itu. Ya, hijau matanya. Makanya kemudian Imam Hasan nanya, Tong kalau bahasa kita, mata ente ini hijau emang dari kecil, dari lahir? Apa emang ada penyebabnya jadi hijau begini mata? Itu karena nggak umum orang matanya hijau. Nggak umum orang matanya hijau. Palingan biru. Kalau biru masih ada. Hijau. Maka kemudian Imam Hasan lalu nanya, ente ini siapa? Lalu kemudian diceritakan dia, namanya siapa? Kepada orang-orang yang hadir perkenalkan diri. Lalu kemudian dia menceritakan, mata saya hijau ini bukan dari lahir. Saya lahir sama hitam begini, normal. Ini ada sebabnya mata saya jadi hijau begini. Lalu ketika Imam Hasan, coba ceritain kepada kami, kok bisa begitu matanya jadi hijau warnanya. Lalu dicerita, satu hari dia dalam perjalanan dagang mau ke negeri Cina. Naik kapal laut, dulu pesawat belum ada. Ya, masih naik kapal laut. Ya, naik kapal laut bawa barang, nyeberangin lautan. Nah, di tengah laut terjadi badai, ombak, sehingga kemudian ya kapal yang ditaikin hancur, tenggelam, ya digulung sama ombak. Mati semuanya. Gak ada yang selamat. Tapi karena Allah masih menghendaki dia selamat, itu dia kedorong sama ombak, tahu-tahu dia sampai di sebuah pantai. Gitu kan. Yang lain mati, cuma dia dong hidup sendiri. Di pantai, di sendirian di situ, makanan kagak ada, minuman kagak ada di tengah laut. Gak ada orang sama sekali di situ. Ya, 4 bulan dia tinggal di situ. Makannya cuma daun doang sama kayu-kayu kering. Air gak ada. Paling keringat doang menangis sendiri dong tuh, nangis gitu. 4 bulan ya. Nyari orang yang lewat di laut. Ya pulau di tengah laut. Ya. Makanya kan kalau kita nih kalau penjara kelas berat tuh adanya di tengah laut. Gitu. Jadi dia gak bisa kabur kemana-mana. Kalau dia mau gali ke tanah, dia gali bawah. Masuk air urusannya gitu. Bocor itu. Gitu. Ya, akhirnya karena dia udah gak tahan 4 bulan, udah dia mau coba berenang aja dah. Akhirnya ketika dia ngeliat ombak udah gede, udah dia nekat aja dah, bismillah. Orang kemarin dia hidup katanya kan ya. Orang digulung ombak itu, masa nih mati, bismillah aja udah yakin sama Allah. Udah dia coba nyeberang laut. Ketika dia udah sampai di pinggiran agak ke tengah dikit, tiba-tiba laut yang dilihat berubah menjadi istana. Gitu. Kalau kita di sini istana Nyi Roro Kidul dikatakan gitu. Tiba-tiba yang dilihat istana. Pintunya terbuat dari perak, cak. Lalu kemudian dia masuk ke dalam istana itu. Ya, banyak ruangan-ruangan dalamnya. Lalu kemudian ada ruang makan, ruang tamu. Cakep. Ada berlian, emas, hiasannya luar biasa indah. Di jalan lagi dilihat banyak peti mayat, peti jenazah. Tapi petinya keren-keren, gak kayak peti kopi dari kayu. Ya. Petinya pakai berlian, pakai permata, cakep. Ini orang penasaran nih anak muda. Ini peti isinya apaan? Gitu. Akhirnya dibuka peti. Ya. Nekat juga dong. Namanya orang udah itu nekat udah kalau model kayak gitu ngeliat peti kita kabur lagi. Nekat dia. Orang udah mau kemana lagi emang. Udah masuk ke dalam, dibuka dikit. Keluar aroma wangi yang luar biasa. Pas diangkat itu tutup petinya, dilihat ada orang mati di dalamnya lagi dibungkus. Tapi ini orang mati nggak kayak orang mati, ini kayak orang tidur, seger mukanya masih. Kalau orang mati kan mukanya pucat, dingin gitu kan kelihatan. Ini enggak, mukanya kayak orang tidur aja, wangi banget. Akhirnya ditutup lagi udah dah. Akhirnya pikir gue keluarnya dah, gue pulang dah, keluar dari sini. Ketika dia turun mau keluar, tiba-tiba ketemu dengan 2 orang anak muda. Ditanya, ente siapa yang ada di sini? Gitu. Kok bisa nyampe sini? Kata ini 2 orang.
Saya nggak tahu, saya lagi jalan tadi, tahu-tahu ngeliat ada istana. Saya masuk aja, emang kamu dari mana? Diceritain tuh. Sampai kapalnya hancur, kemudian terdampar, kemudian dilihat di sana, dia masuk ke situ. Lalu kata dua orang ini, anak muda, itu di luar, di bawah pohon itu kesana lagi dah habis nih. Di situ nanti ente bakal ketemu ada seorang bapak yang udah tua, ya udah orang tua, itu yang lagi ibadah, lagi sholat. Ente temuin dia, mudah-mudahan dia bisa nolongin ente. Gitu. Akhirnya di jalan tuh, ditemuin ini orang tua yang lagi dilihat benar ada orang lagi duduk, lagi zikir, gitu, udah tua orang. Ya. Udah lama dia mengucap salam, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Bilang, ente siapa? Disebutin namanya. Asalnya dari mana? Dibilang dari Basrah. Terus kok bisa sampai di sini? Gimana ceritanya? Diceritain tuh perjalanannya begini. Oh iya, ya udah duduk situ dah, tungguin ya. Lalu kemudian orang ini jalan, nggak lama awan datang ngampirin dia. Lalu ngucap salam ini, assalamualaikum ya waliyallah. Dia kaget tuh, awan bisa ngomong ame bapak tua tadi ngucap salam. Lalu orang tua ini jawab, awan, ente hari ini mau jalan kemana? Gitu. Saya mau jalan ke kampung ini. Oh gitu, ya udah sono jalan dah. Gitu. Jadi setiap awan tuh laporan sama dia. Lalu ada satu awan sampai ditanya, ente mau kemana? Ane mau ke Basrah. Ya waliyallah. Gitu. Oh ya udah sebentar, ente jangan jalan dulu. Gitu. Katanya, anak muda, ini awan mau ke Basrah, ente dianterin sama awan sampai Basrah. Lalu kata ini waliullah, tolong ente anterin ini anak muda sampai depan pintu rumahnya. Jangan digang, jangan. Depan rumahnya. Jangan kayak orang pacaran takut sama bapaknya, nganterin jalan, anterin sampai rumahnya biar tahuan. Temuin tuh bapaknya. Ya, nyampe depan rumahnya. Gitu. Udah. Tapi sebelum anak muda jalan, dia nanya, maaf. Ya, saya mau nanya dulu sebelum saya pergi biar gak penasaran. Itu istana apaan yang saya masukin? Lalu yang kedua, di dalam istananya saya ketemu ada 2 anak muda. Itu siapa? Lalu yang ketiga pertanyaan saya, bapak ini siapa? Gitu. Lalu kemudian diceritain, itu istana yang kamu masuki, itu adalah istana yang Allah sediakan buat para syuhada yang gugur di lautan. Jadi mereka yang pada perang mati di laut tenggelam, itu Allah dibawa ke sini. Nah, 2 orang yang kamu temui tadi, itu malaikat yang tugasnya jaga mereka pagi sore. Jadi kalau ada orang yang mati di laut, para syuhada, dibawa jenazahnya ke situ, dimasukin. Itu jenazah yang kamu lihat tuh, peti yang kamu buka, itulah adalah jenazah para syuhada yang matinya di laut. Kalau mati di laut kan jenazahnya nggak ketemu lagi udah. Jadi enak gak kalau mati di laut berarti? Ya, jadi begitu. Lalu kemudian, sedangkan nama saya Khidir. Jadi dia itu Nabi Allah Khidir alaihissalam. Lalu kemudian ya udah mengucap salam berangkat. Nah di tengah perjalanan lagi dibawa sama awan, dia melihat sebuah pemandangan yang sangat luar biasa. Yang anak muda ini nggak mau nyeritain apa yang dilihat. Pokoknya luar biasa itu pemandangan. Pemandangan itulah yang menyebabkan mata saya yang tadinya hitam berubah menjadi hijau. Jadi cerita begitu. Ya kalau emang belum waktunya mati ya belum kagak mati. Lalu kata Imam Hasan Al-Basri, luar biasa anak muda. Ya, apa yang kamu alami perjalanan hidup kamu ini sangat luar biasa. Jarang-jarang ada orang yang bisa gitu. Kalau Imam Hasan Al-Basri sih sebenarnya dari awal juga udah tahu. Dia kan waliullah juga. Cuman dia biar orang pada dengernya kisah seperti ini menjadi satu nasihat buat kita. Bisa tuh anak muda kayak begitu. Kenapa kita nggak bisa? Ya, mata kita jadi hijau bisa nggak? Pakai soplen. Oh mata lo jadi hijau? Iya gue abis melihat gerhana matahari. Ini zaman sekarang bisa ya pakai soplen biru-biru orang sekarang. Ya soplen matanya jadi kuning, jadi hijau, jadi biru bisa.
Gitu. Zaman sekarang, zaman udah canggih, nggak perlu pakai kacamata lagi. Ya. Nah ini hadirin jamaah. Jadi memang kalau memang belum waktunya meninggal, ya nggak meninggal. Maka di ilaman soal kecuali orang-orang yang memang Allah kehendaki, mereka nggak meninggal. Ya. Ini sesuai dengan firman Allah, wa nufikha fisuri. Lalu kemudian ditiuplah sangkakala itu. Ya. Lalu kemudian binasalah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali mereka yang dikehendaki sama Allah untuk masih hidup. Ya. Wal istisna, ya, ada pengecualian, ya, yakni bihi arwah asyuhada. Dikatakan ada yang mengatakan yang dikecualikan itu adalah ruhnya orang-orang para syuhada. Ya, ruh para syuhada. Tetapi yang lain mengatakan kila yakni bihi Jibril wa Mikail Israfil wa malakal maut shalawatullah alaihim ajmain. Yang dimaksud yang Allah kehendaki masih hidup itu Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, ya, itu mereka semua tuh 4 malaikat ini masih hidup. Lalu yaqulullahu azza wa jalla li malakil maut. Allah ngomong, Allah berkata kepada malaikat maut Israel, man baqiya min khalqi. Ya Israel, siapa yang masih hidup di antara makhluk-makhlukku? Wa huwa a'lamu, dan Allah sebenarnya udah tahu siapa yang masih hidup, pakai nanya, emang begitu. Tahu. Makanya kita kadang-kadang kalau mau guru kita ditanya, kata 5 kali 5 tambah 16 dibagi 4 berapa ya? Kata kita, guru pakai nanya, kan dia tahu jawabannya gitu. Ya, iya, biar jadi pintar maksudnya gitu. Dia tahu, Allah nanya gitu ya. Ya dijawab sama Jibril, malaikat maut. Ya Rabbi, anta hayyun la tamut. Wahai Tuhanku, Engkau yang maha hidup dan gak akan meninggal, gak akan meninggal. Baqiya Jibril wa Mikail wa Israfil wa hammalatu arsyika wa baqitu. Yang masih hidup adalah Jibril, Mikail, Israfil, lalu malaikat yang menjaga singgasananya Allah, arsy, ya, dan juga sama saya. Saya. Ya, dia jemput nama saya belakangan, gitu. Yang lain dulu saya. Gitu. Makanya kita kalau ngapa-ngapain tuh sebut orang dulu. Ini dia. Nah, kita baru terakhir. Lalu kemudian fayamurullahu ta'ala li malikil maut. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat maut biqabdi arwahim, agar dia mencabut nyawa semuanya tuh. Israfil, Mikail, ya, sama malaikat penjaga arsy. Jibril juga 4 nih, ya. Ini malaikat cabut. Hak aza dzukira fi riwayatil Kalabi wa riwayati Muqatil. Ini yang disebutkan di dalam riwayat dari Al-Kalabi dan riwayat dari Muqatil bin Sulaiman. Wa qala fi riwayati Muhammad ibn Ka'ab an rajulin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan telah mengatakan di dalam riwayat Muhammad bin Ka'ab dari seorang laki-laki dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innallaha subhanahu wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata, liyamut Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya. Jibril, Mikail, Israfil harus mati. Perintah Allah tuh. Wal yamut hamalatul arsy. Begitu juga malaikat penyangga arsy harus mati. Summa yaqulullahu azza wa jalla ya malakal maut man baqiya min khalqi. Lalu setelah itu Allah nanya kepada malaikat maut, ya Israel, ya, siapa aja yang masih hidup di antara hamba-hambamu, di antara makhluk-makhlukmu? Fayaqulu antal hayyul ladzi la tamut. Engkau yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Wa baqiya abduka dhaif malakun. Yang tinggal, yang tersisa hanyalah seorang hambamu yang dhaif, yang lemah, yang bernama malaikat maut, yang namanya Israil. Maka itu nama il itu nama-nama malaikat itu. Ismail, malaikat itu kan ada orang-orang ini yang dikawal sama malaikat, semua kan punya. Ada yang ngawal. Itu rata-rata nama-nama malaikat itu il. Makanya ada orang-orang itu yang kelas-kelas waliullah itu mereka penjaganya itu
bukan hodam-hodam sembarangan kelasnya. Ya. Kelasnya udah kelas-kelas malaikat. Makanya orang tuh kalau yang suka ziarah-ziarah tuh hati-hati. Jangan sampai ketipu kita sama ziarah. Orang tuh kalau ziarah ngelewatin 4 pagar tuh. Baru bisa ketemu sahibul maqam. Kadang-kadang orang baru pagar pertama. Itu banyak jin yang bermain di situ. Banyak tuh. Yang pada bandel-bandel, yang suka nyesatin orang dan lain sebagainya. Kalau udah sampai ke makam yang ujung baru. Makanya kalau ada orang-orang yang punya pemahaman lebih dalam lagi, dia ngeliat ada orang, jamaahnya banyak. Orang sih yang masih tahapan gitu ngeliatnya dahsyat. Tapi kalau dia udah lebih dalam lagi, dia ngeliatnya nggak benar. Masih pada pakai gitu-gituan, masih pada suka nyambat, manggil apa? Jangan ngira yang begitu-begitu. Orang-orang majlis-majlis yang orang yang banyak itu. Jangan nanti kira yang datang orang-orang beneran Pak deh. Ya. Jangan dikira yang datang orang-orang beneran. Ada makhluk-makhluk yang emang di itu manggil. Manggil. Ya ini yang tahu memang biasanya yang tahapannya udah di atas itu. Kalau yang masih itu mau ngelihatnya luar biasa. Tapi ketika dia bisa naik satu tingkat lagi, dia ngelihat ya, begitu. Jadi nggak murni gitu. Ada sesuatunya di situ. Ya ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah bilang, "Ya malakal maut, alam tasma' qauli?" Wahai malaikat maut, tidakkah kau sudah mendengar? Bukankah kau sudah mendengar firman aku? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup harus mati. Ya tiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Jadi semua makhluk mati termasuk Israel. Itu wa anta khalqun min khalqi. Engkau adalah makhluk di antara makhluk-makhluk ciptaan aku. Khalaqtuka lima ra'aita famut fayamut. Aku menciptakan kamu ya sebagaimana yang sudah engkau tahu. Artinya Israel udah tahu tugasnya udah selesai. Orang udah mati semua, malaikat udah mati semua. Dia udah paham udah. Nah sekarang kalau udah paham tugas udah selesai, sekarang siapa yang harus mati? Gitu. Artinya Israel paham. Iya maksudnya cabut nyawanya sendiri. Fayamut. Itu hadirin jamaah Allah. Wariya fi khabarin akhar di dalam riwayat yang lain. Annahu ya'muruhu ayyak bidaruha nafsihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israel untuk mencabut ruhnya sendiri. Nyabut ruhnya sendiri. Orang kalau mati dibunuh masih mending. Tapi kalau bunuh diri sendiri sakit rasanya. Lebih. Kalau orang yang nusuk masih mendingan dikit. Tapi kalau kita yang nusuk, nah kita nusuknya juga berasa kan. Kalau sakit masa kita berhenti terus. Makanya kan kalau orang-orang Jepang itu kalau perang. Dulu pasukan-pasukannya. Pasukan gak ada perang, pulang perang masih hidup. Malu. Kalau kalah harus mati. Begitu perangnya. Makanya kan Amerika sekutu lawan Jepang puyeng. Pasukannya luar biasa. Gak pernah mau mundur. Berat. Makanya kan pasukan Asia itu yang bisa nguasain ngalahin Eropa ya Jepang. Makanya orang Jepang tuh main bola kalau lawan orang bule. Biasa aja dia. Orang-orang bule pada jadi budaknya. Dia coba kalau orang Indonesia lawan orang bule. Minta foto dulu katanya. Jarang-jarang ketemu bule. Nah orang kita kalau ketemu bule norak. Orang bule orang kayak ngeliat orang aneh gitu bule gitu. Karena kita kelamaan dijajah. Kita kelamaan dijajah. Jadi mentalitas kita ini ya begitu. Masih kejajah terus. Jadi kalau main bola tuh lawan orang-orang bule kayak kesannya gimana gitu. Padahal kan Jepang aja bisa, Korea bisa ngalahin Jerman, masa Indonesia nggak bisa? Tapi Indonesia mendingan jangan ketemu Jerman dah, jadi biar rekor tidak terkalahkannya nggak pecah. Soalnya ngapain? Belum pernah ketemu, ketemu jadi pecah rekornya kalah gitu. Jangan ketemu udah mendingan. Jadi Indonesia dengan head to headnya sama-sama belum pernah mengalahkan dan dikalahkan. Kan kesannya kan cakep tuh. Walaupun kalau diadu habis-habisan kan gitu.
Fayaji'u ila mawdi'in bainal jannati wan nar. Maka kemudian malaikat Israel dia pergi ke satu tempat di antara surga dan neraka. Yanzi'u ruhahu bi nafsihi. Lalu kemudian dia cabut rohnya sendiri. Fayasihu sayhatan law kana al-khalqu kulluhum ahya'un lamatu min sayhati. Maka ketika dicabut rohnya sendiri, malaikat Israel teriak. Teriak dengan satu teriakan yang kalau seandainya teriakan malaikat Israel ketika dia mencabut ruhnya sendiri itu kedengeran sama orang-orang yang masih pada hidup, maka niscaya mereka bakal mati mendengar teriakan kesakitan yang keluar dari mulut malaikat Israel ketika dia mencabut nyawanya sendiri. Begitu teriakan. Wa yakun, lalu dibilang lau kuntu alimtu anna linaz'il ruhi mislu hadhihi syidda wal mirarati lakuntu ala qabri arwahil mu'minina ashaddu syafaqatan summa yamutu fala yabqa ahadun minal khalqi. Lalu dibilang kalau seandainya aku tahu nih yang namanya nyabut ruh itu dicabut itu kayak begini sakitnya, kayak begini. Modelnya kayak begini sakitnya, maka niscaya aku akan cabut ruh orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin itu dengan amat sangat penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Makanya kan dalam riwayat yang dulu kan pernah kita bahas ketika Nabi Muhammad ngelihat ada malaikat Israel lagi mau nyabut seorang hamba yang mukmin. Nabi bilang, ya Israel, ini hamba orang baik. Gitu. Tolong nyabutnya pelan-pelan. Lalu kata Israel, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku juga tahu ya Rasulullah, ini udah tarikan yang paling lembut, paling pelan. Karena saya tahu dia orang yang beriman. Nah pelannya aja sakit. Nabi Muhammad dia waktu dicabut ruhnya kan, malaikat Jibril nggak mau ngelihat. Ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu dari memandangku? Kata Jibril, ya Rasulullah, aku gak sanggup menatap wajahmu pada saat ruhmu dicabut. Makanya kita ditarik. Dan hanya Israel, kayak begini sakitnya ruh dicabut. Iya ya, ini udah paling pelan men-CS teman. Itu masih sakit kayak begitu. Itu makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika Israel meninggal, habis sudah makhluk, gak ada yang hidup lagi. Satu pun di atas muka bumi ini nggak ada yang hidup. Lalu kemudian fayaqulullah azza wa jalla li dunya ad-daniyah. Lalu kemudian Allah berkata kepada dunia yang hina ini, ainal muluk, mana raja-raja? Gitu, raja dicari tuh raja. Ada raja enggak? Nang mati semuanya enggak ada yang jawab. Wa aina abnaul muluk? Di mana putra-putra mahkota, pangeran? Kalau anak raja kan pangeran tuh, bakal jadi raja. Mana? Nggak ada yang jawab, orang nggak ada orang. Gitu. Seperti itu. Lalu kemudian ainal jababirah, mana para penguasa-penguasa, presiden, perdana menteri, pada semua. Mana? RT mana RT? RT mana RT? Ya, itu begitu dicari mana? Yang dulu berkuasa, ya semena-mena dan lain sebagainya, selagu-lagunya dicari mana? Nggak ada yang jawab, semua diam. Wa ina abnaul jababirah, mana itu anak-anak para penguasa? Orang tuh kan kalau yang namanya penguasa, anaknya kan belagu-lagu pada. Begitu dulu waktu zaman Orde Baru, ada yang berani nggak sama anaknya Soeharto? Nggak ada yang berani, mau dikarungin ente. Ya, nggak ketahuan kuburannya. Paling dimasukin ke sumur, biasanya begitu, udah diuruk. Gitu, banyak banget dulu zaman dulu orang yang mayatnya nggak, apaan kuburannya nggak ketahuan, macam-macam dikit, culik, nggak ketahuan kuburannya udah. Dulu gayanya begitu tuh kalau dulu tuh macam-macam. Soalnya intelijennya emang banyak. Bisa jadi tetangga kita tuh tukang risol intelijen. Nggak tahu, emang luar biasa tuh kalau gituan emang di mana-mana. Gitu. Anak-anaknya pada yang anak-anaknya. Berani kita urusan di mobil, di motor, senggolan namanya anak jenderal. Mikir kita. Anak jenderal urusannya kusut udah. Urusan sama polisi, Pak Ustaz, anak siapa nih? Kapolri. Waduh, anak polisi enggak di jalanan udah gerah udah.
Wali urusannya kusut. Ditanya, mana sekarang, mana yang pada belagu-lagu dulu mana? Bapak saya jenderal. Mana sekarang? Nggak ada. Kalau tarik tuh dicari mana yang belagu-lagu pada. Nggak ada lagi jawabannya, semuanya diam semua. Wa ainal ladzina kanu ya'kuluna khairi wa ya'buduna ghairi. Mana yang dulu orang-orang yang memakan rezeki dari aku, tetapi mereka menyembah kepada selain aku. Jadi Allah yang ngasih rezeki, tapi dia nyembahnya bukan sama Allah. Mana itu orangnya? Allah cari. Lalu kemudian Allah katakan, summa yaqulullahu ta'ala, limanil mulkul yauma. Punya siapa hari ini kerajaan dunia ini? Siapa yang punya sekarang kalau begini? Fala yujibuhu ahadun. Nggak ada yang jawab. Memang tinggal Allah doang diri-dirian. Gitu. Fayujibu subhanahu wa ta'ala nafsahu. Fayaqul lillahil wahidil qahhar. Maka Allah jawab sendiri. Ini semua kerajaan yang ada, dunia, langit semua. Ini punya Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan semua. Sudah selesai. Summa ya'murullahu ta'ala sama'a antum tira. Ya, kemudian Allah memerintahkan kepada langit. Langit, turunin hujan. Turunin hujan. Fatam turus sama'u kamani rijali arba'ina yauman. Lalu kemudian langit menurunkan hujan yang airnya seperti sperma orang laki-laki. Jadi airnya kental, nggak kayak air gini, air hujan kan. Airnya seperti sperma laki itu, hujan itu terjadi selama 40 hari. Arba'ina yauman. Hujan. Nah kita, jangankan 40 hari hujan. Iya. 2 jam aja banjir udah. Banjir. 40 hari seperti air sperma keluar. Lalu kemudian hatta yakunal ma'u fawqa kulli syai'in istaya asyara dhira'an. Sampai itu bumi itu kerendam, bahasa kita itu. Semuanya itu yang ada di atas muka bumi itu kerendam. Makanya kan nanti dinamakan padang mahsyar. Rata itu. Padang mahsyar itu rata. Nggak ada gunung. Makanya nanti gunung bakal dihancurin semua. Jadi nggak ada yang tinggi, semuanya catar. Gunung-gunung tuh meletus. Makanya kalau gunung masih ada ya belum, masih banyak gunung. Ya, gunung Sahari, udah. Ya, masih pada ada, masih belum itu. Rata semua. Makanya nanti ketika turun hujan itu 12 hasta, ya, 12 dhira. Kalau satu hasta itu kan kira-kira segini, 60 cm lah satu hasta. Ya. Kalau 12 hasta ya kali aja sendiri dah, ya pokoknya itu dah berapa meter atau pokoknya itu tinggi. Nah, 40 hari hujan. Lalu setelah itu fayan butullahul khalq. Lalu kemudian Allah menghidupkan kembali itu, menumbuhkan kembali makhluk-makhluk. Makanya orang kalau meninggal dunia, ya, dalam riwayat kitab yang lain itu nanti manusia dibangkitkan sama Allah. Itu dari tulang belakang. Ini tulang belakang. Ya, tulang belakang. Karena orang itu walau hancur semuanya, tulang belakang itu nggak akan hancur. Karena nanti dari situlah awal permulaan manusia akan dikembalikan jasadnya seperti sedia kala. Ya, emang bisa begitu? Ya bisa, Nabi Isa aja bisa begitu. Gampang kalau urusan Allah mah. Karena bisa pernah lagi jalan sama temennya tuh. Ya, teman-temannya tuh berdua diajak jalan, Nabi Isa kan bawa roti tuh. Sampai satu ketika lapar. Kata temannya Isa, lapar banget nih perut. Gitu, rotinya hilang. Nabi Isa bawa roti 3. Ya kan bawa roti 3, lalu kan dibagi temannya atu. Terus dia turun ke sungai minum. Nah temannya nungguin tuh di kemahnya, tempat duduk. Ada sisa roti atu, kan roti 3. Dimakan arang atu kan tinggal 1 tuh. Ada deket dia. Nah pas Nabi Isa selesai habis ambil air di sungai, dia balik roti yang tinggal atu kagak ada. Kan ditanya sama Nabi Isa, boy, ini roti yang atu kemana? Siapa yang ngambil? Nggak tahu katanya. Nah kan lu doang di sini. Nggak ngaku dia, nggak tahu.
Gitu kan waktu Nabi jalan. Akhirnya jalan tuh sama Nabi Isa bareng. Udah dijawab, Isa lapar nih. Gitu, lapar. Iya, yuk kita cari makanan. Akhirnya ada rusa sama anaknya. Akhirnya ditangkap anaknya sama Nabi Isa. Disembeli, dimasak, dimakan. Gitu. Udah kenyang dah tuh. Lalu kemudian Nabi Isa bilang gini. Ini sebelum ente makan nih, ya. Ane mau tanya sama ente, itu roti yang makan siapa roti? Roti yang makan siapa? Itu dikasih lihat akhirnya kan dibilang ini ntar nih tulang-tulang anak rusa jangan dibuang. Emang apa? Udah kumpulin aja di situ. Akhirnya dikumpulin, Nabi Isa doa, itu tulang belulang jadi anak rusa hidup lagi. Akhirnya sana kita temuin ibunya lagi. Habis begitu ditanya tuh roti. Demi zat yang telah menghidupkan tulang belulang menjadi anak rusa. Roti siapa yang makan tuh tinggal atuk tadi. Apa jawabannya? Au. Luar biasa tuh orang. Ya, berapa kali tuh perjalanan panjang tuh pokoknya. Ya, ada 4 kejadian di tengah jalan. Jawabannya au aja pokoknya. Ya, sampai akhirnya dia ngaku juga terakhirnya. Emang luar biasa tuh manusia udah. Makanya bisa tuh. Makanya kita tuh kalau pengen tahu lagu teman kita, jalan yang lamaan dikit, sehari 2 hari. Nah, kita tahu tuh teman kita pelit apa kagak, ya peduli apa kagak sama teman, kelihatan tuh. Ya kalau jalan-jalan kita jarak 5 hari. Kelihatan dah tuh teman kalau jalan diri aja dah. Dia mau makan deh, mau ngikut tar pada minta bayarin gitu. Tidak ketahuan udah, makanya kita kalau masih cuman jalan yang namanya seharian doang nggak pulang-pulang lagi, ya nggak, belum ketahuan lagunya. Baru ketahuan kalau jalan agak lama tuh seminggu, 5 hari di perjalanan. Nah, ketahuan tuh lagunya entah kalau tidur nggak mau ngalah maunya gini tuh. Makanya kita kalau lagi pergi haji tuh, ya, lagunya orang macam-macam. Ada yang gampang diatur, mau berantem. Yang atur nggak mau pakai AC. Maklum orang Depok. Maunya kipas angin. Yang ini nggak mau kipas angin, musuh angin gua. Berantem dia. Aduh, yang capek gitu. Yang capek tuh rombongan buyeng banget udah. Udah tidur di masjidnya mendingan sama udah mana. Berantem aja kerjaannya urusan begini. Kadang-kadang begitu. Gua enggak mau tidur sama dia dah. Apa? Ngorok berisik banget tuh puyeng kepala gua. Gitu. Waduh macam-macam dah. Kita kan jadi rombongan nih, kita anak buah kita nih, kamar, pembagian kamar kan yang ngatur kan ketua rombongan nih kan. Ini kamar ada berapa nih? Ada sekian. Nah, kita ngatur aja nih dia sama dia. Datang saat aneh protes, aneh nggak mau sama dia, gak enak katanya, gitu. Batuk mulu kalau malam, gitu. Ada begitu macam-macam. Ada yang saya taruh tuh orang anak muda, saya taruh sama nenek-nenek, pada marah-marah. Masa saya ditaruh sama nenek-nenek katanya? Mana pada begini katanya. Tapi terakhirnya dia terima kasih. Alhamdulillah Ustadz, saya ditaruh sama nenek-nenek. Ya, dia sakit, yang ngurusin nenek-nenek. Coba kalau anak muda mau ngurusin. Alhamdulillah. Akhirnya jadi akrab tuh pulang haji dia. Kata temannya, makanya ente jangan ngomong ustadz tuh sebelum nuntin orang istikharah dulu katanya. Ya begitulah kadang-kadang. Ya macam-macam orang. Ya kembali. Jadi hujan turun. Itu nanti manusia akan dibalikin lagi. Dibalikin. Fayan butulu halqa bidzalikal ma kana batil bakhri. Kemudian Allah akan menumbuhkan jasad para makhluk hidup, artinya manusia yang jin pada semua. Sebagaimana Allah menumbuhkan pohon-pohon sayuran tuh. Jadi yang tadi tinggal tulang-tulang, makanya hati-hati ente kalau rumah bawanya kuburan, ntar pada banyak yang bangun di situ. Ya, itu makanya kadang-kadang ada orang nih bekas kuburan dijadiin rumah. Katanya udah diangkat katanya, abang semuanya diangkat emang kena tuh. Gitu. Ya. Kita malam-malam ada yang lagi duduk di pojokan gitu. Nah emang kuburan dijadiin rumah, gak ada enak-enaknya. Ada di sini yang rumahnya bekas kuburan. Ya, jadi seperti itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hatta tatakamala ajsamuhum. Sehingga kemudian sempurnalah jasad mereka. Jadi normal lagi, makanya nanti yang Nabi bilang di sorga itu di akhirat itu nggak ada orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek nggak ada. Orang semuanya kembali ke umur
umur muda. Umur 20-an, 30-an, begitu masih sedang sehat-sehatnya. Itu semua dibangkitkan seperti itu. Ya. Kemudian fata'udu kama kanat. Jadi balik lagi seperti awalnya waktu hidup. Kayak begitu lagi. Ya, muka kita semua, tangan kita akan dikembalikan. Summa yaqulullahu ta'ala. Kemudian Allah bilang liyuhyi ya Israfil. Hiduplah. Israfil, hiduplah. Jadi kalau Allah cuma ngomong gitu doang, kun fayakun. Udah langsung Israfil hidup lagi. Bukan cuma Israel, lalu hamalatul arsy. Ya, malaikat Israfil sama malaikat yang menyangga arsy. Fayahyauna bi amrillahi ta'ala. Maka kemudian mereka hidup dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ya'murullahu ta'ala Israfil fayakhudhu sura wa yada'uhu ala fi. Kemudian Allah perintahkan Israfil, ambil itu sangkakala. Nggak pakai nyari. Di mana itu kemarin jatuhnya ya? Nyari. Kalau kita nyari dulu, taruh mana kemarin sebelum mati ya, gue lupa naruhnya. Ambil, lalu taruh di mulutnya. Kemudian habis itu Allah bilang lagi liyuhyi Jibril wa Mikail. Lalu kemudian hiduplah Jibril sama Mikail, hidup pada. Fayuhyani bi amrillahi ta'ala. Mereka berdua hidup lagi dengan perintah dari Allah. Summa yad'ullaha ta'ala al-arwah. Kemudian Allah panggil tuh roh semua. Yang tadi kan jasad tuh. Jadi jasad banyak tuh. Udah normal lagi, cuman belum ada rohnya. Dari hujan tadi itu kebentuk lagi jasad manusia, cuman rohnya belum ada. Maka Allah panggil roh semua. Roh kumpul semua. Berapa banyak tuh roh? Kumpul semuanya roh. Lalu kemudian fayu'ta biha fayaj'aluha fisur. Maka didatangkanlah itu semua roh. Banyak tuh kayak tawon. Kayak tawon terbang. Kalau lagi tawon lagi begitu. Lalu kemudian mereka semua mendatangi. Itu sangkakala kan gedenya segede langit dan bumi. Masuk ke situ semua. Lalu kemudian summa ya'murullahu ta'ala Israfila fayanfuhu nafqatarul ba'ts. Lalu Allah perintahkan malaikat Israfil, tiup lagi sangkakala yang ketiga. Untuk apa? Untuk membangkitkan makhluk hidup semua. Maka itu roh yang ada kumpul di dalam pas ditiup sama Israfil, ya, nggak tahu bunyi, saya nggak tahu, saya belum pernah dengar soalnya. Ya, ditiup tuh, ya ditiup, nah udah tuh langsung pada berterbangan tuh roh, langsung nyari kemana jasadnya dia, nggak bakal ketukar. Misalnya nih, saat Samsudin ketukar sama Ikas, salah tempat nih kita nih, lah kagak, dia udah tahu sarangnya di mana. Dia muter sono, muter sini, ketemu, udah itu urusan Allah, udah nggak pakai ketukar. Makanya kita ngirim Fatihah itu kan nggak ketukar. Fatihah ila ruhi siapa bin Ali. Orang yang namanya samaan kan banyak. Apa akan ketukar tuh Fatihah? Malaikat nganterin, wah salah alamat. Emangnya lagu Ayu Ting Ting salah alamat? Kagak ada ceritanya. Malaikat tuh yang kirimin Fatihah Sunnalauri ini bin ini. Ketemu nggak bakal salah alamat nih namanya. Nih bin Ali juga nih saya juga bin Ali juga. Enggak, bukan lu, dia udah pasti udah. Tahu lu mah, anak lu Wahabi nggak pernah ngirimin Fatihah. Jadi kayak begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Didatengin semua tuh. Fatahurujul arwahu ka'annaha an-naqlu qad mala'at ma bainas sama'i wal ardi. Jadi ketika ditiup itu seolah-olah seperti tawon, lebah yang memenuhi langit dan bumi itu banyak banget. Ditiup tuh berterbang semua. Berterbang nyari apa? Nyari jasadnya itu ada di mana. Ada orang yang matinya di laut, ada yang matinya dibakar, ada yang macam-macam semua. Balik lagi semua. Normal lagi. Ya, kisah Ashabul Kahfi bagaimana, kurang dahsyat tadi. Ya kan? Ashabul Kahfi. Jadi hal-hal seperti itu bukan perkara yang aneh. Ya. Bukan perkara yang aneh. Ya, belum Isya ya. Kok lama banget Isya? Lalu fatadkhulul arwahu fil ardi ilal ajsad fil khayashimi
Maka itu udah datang masuk ke ruh itu, udah turun ke bumi. Kan orang matinya di bumi semua, di tanah tuh. Ada yang kerendam, ada yang kependem, macam-macam lah tuh, ada yang ketiban atau pokoknya udah masuk lewat mana? Nih, ya lewat batang hidungnya tuh, rohnya masuk. Set, pas masuk langsung bangun nih. Ada di mana nih kita? Begitu semua. Nggak ada pakai baju, telanjang semua, bugil. Siapa yang bikin baju emang udah begitu Pak? Ya. Fatan syakul ardu anhum. Ya, maka bumi mengeluarkan mereka. Banyak tuh udah sama bumi. Ya, di bahasa kita delepein sama bumi. Keluar pada semua. Bangun tuh pada bertumpuk-tumpuk orang yang tadi pada tidur geletak semuanya langsung pada tidur. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana awwalu man tanshaqqu al-hul ardu. Aku adalah orang yang pertama keluar dari kuburannya, dari bumi. Itu Nabi Muhammad yang pertama kali. Jadi sebelum makhluk-makhluk itu dibangkitin sama Allah, itu Jibril ntar lanjutannya ini belum nyampe, ntar kita lanjutin lagi. Kita kapan penutupannya saat aja nih? Penutupan sebelum nisbu kan ya? Apa ya? Ya. Nisbu kan hari tanggal 17, hari Kamis malam Jumat. Karena tanggal 15 Sya'ban itu jatuhnya 18 Maret. 18 Maret itu hari Jumat. Maka nisbunya kita malam Jumat. Nisbu malam Jumat. Ya, gitu. Tanggal 17 ini ya. Ya, tanggal 15 Sya'ban itu tanggal 18. Kan kalau bulan Arab kan dimulai dari maghrib. Makanya kita nisfu Sya'ban pas maghrib, berarti malamnya. Kalau tanggal 18 berarti malam Jumatnya kita nisfu Sya'ban itu tanggal 18. Kita sebelum itu udah kita tawakuf. Ya, itu hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan lagi. Mohon pada Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, kesehatan badan kita, diluaskan rezeki kita, diberikan hidup kita, jika kita salat dan salat. Tilkaniya ila hadrat Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma wa fid rizqi wa atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.